Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Suci Alkoma, saya dari SMA 1 Cipatat. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Selamat menyaksikan. Oke, nah tujuan kita kali ini ialah membuktikan adanya reaksi endoterm dan eksoterm di lingkungan sekitar. Nah, kali ini saya akan melakukan dua percobaan sederhana, yaitu yang pertama, percobaan tentang reaksi eksoterm, dan yang kedua, percobaan dengan reaksi endoterm. Berikut alat dan bahan untuk praktikum hari ini atau praktikum percobaan pertama, yaitu reaksi endoterm. Yang pertama, ada air berwarna. Ini saya pakai air keran dicampur dengan pewarna makanan. Yang kedua, ada korek api atau bensin. Yang ketiga ada koin, dan yang keempat ada lilin. Terakhir ada piring bening. Oke, kita mulai. Cara kerjanya yang pertama-tama yaitu kita tuangkan air berwarna ke dalam piring yang sudah diberikan koin. Berikan dulu koin, kita tuangkan. Kita tuang sampai air menutupi permukaan koin. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengambil koin tanpa harus menyentuh air? Nah, caranya yaitu kita letakkan lilin, lalu kita tutupi lilin tersebut dengan gelas kosong. Nah, kita ambil lilinnya yang sudah nyala ya. Kita letakkan di atas piring. Lalu kita tutup dengan gelas kosong. Lama-kelamaan air tersebut akan menyusut dan berpindah dalam gelas. Bisa dilihat air yang tadi ada di dalam piring yang menutupi koin. Di saat diletakkan lilin dan ditutupi oleh gelas, ternyata airnya menyusut ke dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini adalah peristiwa yang merupakan salah satu contoh dari reaksi endoterm. Oke, selengkapnya kita bahas sekarang. Kita dapat mengambilnya tanpa harus merusak ataupun menyentuh cairan tersebut. Jadi, reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem dan merupakan reaksi yang sistemnya menyerap kalor untuk kembali ke suhu awal. Nah, pada percobaan kita tadi, air yang berada di lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas karena lilin yang berada di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen sehingga lilin tersebut mati dan mengakibatkan air yang tadinya berada di lingkungan terserap masuk ke dalam gelas. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, pada percobaan kedua ini kita hanya memerlukan bahan-bahan berupa gelas kosong, air panas atau air hangat, dan yang terakhir adalah teh celup. Cara kerjanya yaitu kita dapat menyeduh teh tersebut seperti biasanya kita menyeduh teh. Seperti biasa aja, kayak kita menyeduh teh biasa. Seperti ini. Nah, pada percobaan kita tadi yaitu reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm ini merupakan reaksi yang terjadi dengan disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan atau bisa dikatakan sebagai reaksi yang melepas kalor. Ciri khasnya yaitu selama proses terjadi suhu sistem akan naik. Nah, saat kita menyeduh teh, kita akan menuangkan air panas ke dalam gelas tersebut. Nah, gelas yang tadinya bersuhu normal akan semakin panas setelah dituangi air hangat atau air panas tadi. Nah,
Suhu di sekitar gelas juga akan terasa hangat maupun panas. Namun, semakin lama dibiarkan, maka air berada di dalam gelas tersebut semakin dingin, semakin menuju ke suhu normal. Sementara, gelasnya akan semakin panas di saat airnya makin dingin. Gelasnya makin panas. Nah, inilah yang kita sebut sebagai reaksi eksoterm. Oke, jadi sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang reaksi endotherm dan reaksi eksoterm. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada kesalahan dari materi, harap dimaklumi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.